وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian faedah ayat, pertama, boleh bercakap-cakap antara suami istri ketika jima. Di mana hal ini masih dianggap tak boleh sebagian kalangan. Yang dimaksud ar-rafas dalam ayat ini adalah bercakap-cakap yang berkaitan dengan jima dan syahwat. Tuh, bajumu kok merah, kok enggak oranye? Oh, beda. Ya, jadi ngobrol gitu, yang terkait dengan apa istilahnya? Seksualitas dengan si istri nggak apa-apa gitu. Ya nggak boleh kalau sama istri tetangganya, sama temennya nggak boleh. Tapi kalau sama istrinya nggak apa-apa gitu. Bahkan ini oleh beberapa ahli apa namanya keluarga yang terkait dengan seksual itu, nah, malah justru penting gitu kan untuk bertanya gitu kan. Kira-kira gimana biar kemudian dalam urusan seperti ini kamu nggak mau ronda, kamu nggak kecewa, biar kemudian bisa saling membahagiakan seperti apa. Nggak apa-apa obrolan seperti itu, ya, dengan pasangannya. Tapi kalau baru wanita yang kita arufi, terus pertanyaannya udah sampai ke arah situ, gitu kan, nah ini nggak boleh. Kemudian yang kedua, boleh berhubungan intim dengan istri dengan gaya apapun asal tidak melakukan di tempat yang dilarang, seperti pada area belakang, yaitu dubur, atau menggauli ketika haid atau nifas. Jadi ini kaitannya 1 dan 2 ini berkaitan. Jadi ketika dibolehkan dengan cara seperti apapun, nah untuk caranya seperti apa, ngobrol gitu. Nah ngobrol dengan pasangan terkait itu nggak apa-apa, malah baik gitu. Tapi kalau ngobrolnya dengan pasangan orang lain ini nggak boleh. Oh suamimu gimana cara menggauli kamu? Ah, gitu nggak boleh itu. Ya. Atau kepada calon pasangan udah dilamar itu, nanti pengenmu seperti apa nggak boleh. Ya. Apalagi belum dilamar, tambah nggak boleh lagi. Apalagi pacaran, walah tambah nggak boleh lagi. Ya. Kemarin pas saya ke Indomaret itu ada anak-anak SMP kecil-kecil 2 orang itu. Masih kecil banget. Oh, kalau berdiri sama Asma itu tadi lebih kecil lagi. Terus kayak papa mama, kamu mau beli yang mana? Yang ini, yang ini. Es krim ini mau enggak? Gitu. Luar biasa. Padahal wong tuane nyangoni kan mesti ya kon nggo mangan dhewe kan, ora kon nggo makani anake wong toh. Nah, itu loh. Makanya hati-hati gitu ya. Yang punya pacar ya, tolong tinggalkan pacarnya. Karena itu haram ya, setiap hari kamu berbuat keharaman. Hati-hati. Wala taqrabu zina, jangan dekati zina itu ya termasuk jangan pacaran. Man ataha idon, barang siapa yang menyentuh istrinya saat haid, awim ra'atan fi duburiha atau menggaulinya pada duburnya, au kahinan atau mendatangi dukun fakot kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah berbuat kekufuran terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu Nabi gak pernah ngajarkan gitu loh. Nah, kamu nekat kok yo, berarti kamu tuh nggak sesuai dengan ajaran ini. Dalam ayat disebutkan pula, nisa hukum harsulakum fa'tu harsakum anasitum, istri-istrimu adalah ladang buat kalian, maka datangilah dengan cara seperti apa yang kamu kehendaki. Jadi kalau kamu udah membeli sebuah kebun, sawah, mau kamu tanamin padi ya, monggo jagung ya, monggo jahe ya, monggo cabe ya, monggo. Kok tetanggamu protes ya, tetanggamu kasih tahu, tolong beli aja sawah saya ini, gitu. Baru kamu protes soal gitu. Kamu juga gitu, tetanggamu mau nanam apa aja biarin aja sih gitu. Sebenarnya nggak ganggu kamu, gitu. Kan sawah-sawah dia gitu kan. Nah, maka di sini juga sama. Ketika kamu sudah menikahi seorang wanita, ya prinsipnya bebas mau seperti apapun kondisinya waktu berhubungan bebas. Cuma tadi yang di atas tadi ya boleh ngobrol lah dulu gitu kan. Biar dalam bentuk kebebasan itu kemudian dua belah pihak juga saling bahagia gitu. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan al-hars dalam ayat tersebut bermakna tempat bercocok tanam. Artinya kalau itu bahasanya adalah tempat bercocok tanam, maka adalah tempat di mana ketika seorang laki-laki ini meletakkan benihnya, dia bisa tumbuh. Nah, sehingga larangannya, mafhum mukhalafahnya, ya jangan letakkan benihmu itu di tempat yang nggak mungkin tumbuh, yaitu apa? Dubur. Yang melakukan itu ya hanya umatnya Nabi Lut, orang-orang Sodom gitu loh. Orang-orang homo, makanya saya tuh sampai belum ketemu nalar itu. Laki-laki sama laki-laki kok bisa gitu loh. Ya mereka pasti kan ke arah situ, kok bisa gitu. Ya.
Padahal kalau kita lihat ayam aja, binatang aja, jago atau ayam jantan ketemu ayam jantan kan berantem. Sampai berapa kali saya pernah lihat video itu domba jantan ketemu domba jantan itu mereka saling mundur jauh, terus tandukan diel gitu sampai satunya mati loh gitu. Mungkin saya menduga itu kepalanya retak gitu. Ya, itu kayak gitu, nggak ada kamu ketemu domba Garut jantan kawin dengan domba jantan nggak mungkin gitu. Maka kok ada manusia kayak gitu tuh, saya yakin itu mesti kesurupan setan gitu. Maka perlu diruqyah. Jadi maksud ayat tersebut adalah menggauli istri dengan cara seperti apapun kondisinya, tapi arahnya adalah dari sisi kemaluan. Jangan lewat belakang. Sedangkan makna anak situm sesuka kamu maksudnya adalah bentuk variasi dalam hubungan suami istri, mau dari depan, dari belakang, tapi belakangnya maksudnya bukan dari dubur gitu loh. Ya, dari kiri, dari kanan, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Ketiga, apa ini pelajaran buat orang dewasa, sing ngrungokne dorong kawin. Ketiga, bukan hanya mengerjakan yang mubah saja, tapi yang mubah diniatkan untuk raih pahala. Ya, jadi mubah boleh menggauli istri, tapi ya jangan berlebihan. Minum air putih boleh, minum kopi boleh, minum teh boleh. Coba kamu minum es teh manis setiap hari gitu. Diabetes. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, ulu wasrobu walatus rifu. Minum air putih boleh, tapi tidak segalon untuk minum dewe, gimana? Muntah-muntah kamu kan. Nah, maka di situ dikatakan, wabtahu maka tabullahu lakum. Dan ikutilah apa yang ditetapkan Allah untukmu. Gitu kan. Jadi ya, kita diminta untuk kemudian ketika apa yang ditetapkan itu, silakan kamu capai, silakan kamu gapai, tapi dengan cara-cara yang baik. Kemudian yang keempat, siapa saja yang ragu terbitnya fajar subuh masih boleh makan dan minum hingga yakin terbit fajar subuh karena dalam ayat disebutkan hatta yatabayyana sampai yakin, sampai jelas gitu loh. Tapi kalau udah adzan kamu dengar, maksud kamu masih belum jelas gitu kan. Atau misal kamu bangun kesiangan, nyata-nyata kamu lihat jam, sudah jam 5, padahal kamu tahu kalau ada subuh setengah 5. Jadi berarti udah jelas, nggak usah, bahkan aku belum dengar adzan, siapa yang mau adzan subuh jam 5 gitu. Ya, jadi jangan nyari masalah ya dengan memahami ini gitu. Jadi maksudnya ini konteksnya kalau kamu misal tadi di tempat yang gelap, nggak ada listrik, nggak ada cahaya, kamu terjebak di tengah hutan, nggak ada handphone, nggak ada jam, atau kamu nggak bisa ngontak siapapun, kamu lihat langit, langit itu mendung gitu kan, maka silakan makan minum sampai jelas. Nah ini berlaku di situ. Tapi kalau adzan masjid hampir sekarang setiap RT atau setiap RW ada masjid, adzan semua, dari 4 penjuru mata angin suaranya nyampe ke rumahmu, bisa-bisanya bilang belum jelas gitu ya. Kalau perlu ya adzan sendiri gitu. Nah, kamu nyalakan TV di TV ya adzan gitu kan. Kamu lihat HP ya adzan gitu kan. Ya masa masih bilang belum jelas ya. Jangan sampai ya. Yang kelima, disyariatkannya itikaf. Ini adalah ibadah yang mulia dan itikaf hanya boleh dilakukan di masjid. Masjid yang digunakan itikaf bisa masjid mana aja. Jadi masjid mana aja boleh itikaf. Jadi cara ini adalah dengan menetap di masjid beribadah selama jangka waktu tertentu yang cukup dan berarti untuk maksud tersebut. Nah, ibadahnya apa ya? Puasa yang jelas, kemudian sholat, baca Quran, zikir, wirid, ngaji, pengajian, taklim, baleni meneh sholat, puasa, zikir, wirid, ngaji, pengajian, taklim, baleni meneh ngono terus gitu kan. Lah ngantuk apa nggak boleh tidur? Boleh tidur, silakan tidur kalau ngantuk gitu. Ya, jadi bukan berarti nggak boleh tidur. Termasuk kalau pengen buang air, ya buang air gitu kan. Oh pas tidur tapi basah ya mandi junub di masjid nggak apa-apa. Gitu. Makanya bawa baju, bawa anduk, bawa sabun, bawa sikat gigi. Jangan mentang-mentang itikaf 10 hari nggak bawa baju, nggak apa-apa, nggak mandi 10 hari ya kasihan jamaahnya ya. Ya artinya orang-orang yang kemudian makan sesuatu yang bikin bau mulut aja Nabi SAW minta supaya dia pergi dulu sholat apa membersihkan mulutnya. Apalagi sampai kamu itikaf 10 hari nggak mandi gitu kan. Nah, itu kan mengganggu jamaah itu nggak boleh. Keenam, itikaf batal karena jima. Ya. Pulang, kemudian di rumah menggauli istrinya itu batal. Ketujuh, disunahkan puasa saat itikaf karena Allah menyebut itikaf pada ayat puasa. Tadi tak bilang, berarti termasuk ibadah yang dilakukan di saat itikaf ya puasa. Ini kalau itikafnya di bulan Ramadan. Tapi kalau kamu itikaf nadar di bulan selain Ramadan, ya nggak puasa nggak apa-apa. Tapi kalau kamu janjinya saya bernadar, kalau saya lulus saya akan itikaf di bulan Syawal dan sekaligus puasa selama 7 hari. Ya udah, berarti kamu pas itikaf ya sambil puasa lagi. Yang kedelapan, Imam Malik bin Anas menyatakan bahwa tidak boleh orang beritikaf berjima dengan istrinya, tidak boleh menyentuh dan mencari kesenangan dengan istrinya, tidak boleh pula mencium istrinya selama itikaf. Bahkan beliau melarang mencium. Nah, padahal mencium itu masih diperbolehkan selama kemudian tidak mengganggu syahwatnya.
Tapi kalau pasangan-pasangan muda gitu kan, apa namanya, nikah. Makanya nikah itu di Ramadan itu nggak dilarang, tapi dikhawatirkan gitu loh. Nggak bisa menjaga diri sehingga kemudian puasanya rusak. Nggak dilarang, nggak ada larangan nikah pas Ramadan. Malah sepi, Pak Naibnya itu malah longgar biasanya. Karena itikaf itu bertujuan untuk mengagungkan Allah, memutuskan diri sementara dari kesenangan dunia dan jiwa diperintahkan diri darinya, beralih dengan jima mengantarkan jiwa tersibukkan dengan berbagai kesenangan. Maka seorang itikaf itu tidak boleh menjimai istrinya. Nah, kemudian yang kesembilan, ilmu adalah sebab untuk mengetahui takwa, dan dalam ayat puasa diajarkan hukum pada manusia untuk mencari derajat takwa. Alhamdulillah binikmati tatimu sholihat, segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Ini akhir dari pembahasan kita. Yang mau saya tambahkan sedikit aja. Nabi SAW ya, ketika masih hidup, istri-istrinya tidak itikaf. Istri-istrinya tidak itikaf. Istri-istrinya menopang atau mendukung beliau SAW ketika itikaf dengan apa? Mengirimkan makanan. Bahkan kalau pagi Nabi Muhammad SAW mengeluarkan kepalanya, kepala beliau yang mulia itu kemudian disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwasanya wanita yang masih punya suami ketika suaminya itikaf, biarkan suaminya yang itikaf, nah istri di rumah ngurusi keluarga. Lah, istri yang bikin itikaf, maka ketahuilah bahwa Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala khairin kana lahu mislu ajri fa'ili." Siapa yang menunjukkan kebaikan, siapa yang mendukung kebaikan, maka dia juga mendapatkan pahalanya. Artinya seorang istri yang kemudian menjaga keluarga, menjaga anak-anak di rumah, merawat rumah tangga, merawat rumahnya, selama suami itikaf, insya Allah istri itu juga mendapatkan pahala itikaf dari suaminya. Sehingga istri-istri Nabi nggak ada yang itikaf ketika Nabi SAW masih hidup. Begitu Nabi SAW wafat, istri beliau radhiyallahu anhunna baru beritikaf. Ya, Allah taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.